Om Koleng, Abu Sayap. Pulang dia. Dua saat terbang. Keset lebih jauh kan hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadiyu al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral hadirin kaum muslimin, demikian juga para peserta daurah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Ahlan wa sahlan, selamat datang para penuntut ilmu, khususnya yang baru datang, yang belum ikut sesi pertama, sesi kedua, Alvin. Demikian juga Buhur dan yang lainnya yang sudah bergabung di kesempatan malam hari ini. Demikian juga para pemirsa yang sudah tergabung di kesempatan malam hari ini, baik itu dari Hijrah TV, demikian juga dari YouFit TV, demikian juga Rinjani TV, demikian juga Goraba Muskat, demikian juga Rifkan TV Banjarmasin, demikian juga AR Bunda Prabu Mulih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan singkatnya adalah seluruh media yang ikut bergabung di kesempatan yang berbahagia ini. Alhamdulillah. Bagaimana di belakang, masih semangat apa tidak? Bagaimana yang bajang dan gesit kita ini? Masya Allah, barakallahu fikum. Mudah-mudahan umur kita ini terus dalam apa? Ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, malam ini pertemuan yang keberapa ini? Pertemuan yang ketiga dari daurah kedua. Dan insya Allah daurahnya lanjut terus ini. Kenapa? Ilmu itu supaya hidup ya terus diulangi insya Allah ta'ala. Salawat dan salam bagi Rasul kita yang mulia, Nabi kita, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, pada pertemuan kita yang ketiga ini kita masuk ke al-hadits at-tasi' wal 'ishrun. Hadis yang ke-29. Tafadhal, Alpian. Ada Alpin, ada Alpian. Ya Alpian, mainkan. Mana? Jimardi? Ada kendala ini, Mas? Ah. Nah, coba. Belum nyala Tuan. Menang. Coba cekkan aja dulu. Coknya mungkin dicabut. Cok mungkin dicabut, coba lihat dulu. Cek.
Ya, cek cek. 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 Cek. Cek cek cek. Cek. Tes, tes. Cek. Cek cek. Oh iya. Cek 1 2 1 2. Cek 1. Dekat, terlalu dekat lagi Mardi, mic-nya. Cek cek. Cek cek 1 2 1 2. Cek 1 2 cek. Cek. Cek cek 1 2. Baik, tafadhal. Mas Muka, Bismillah. what your surname? Yalla Alpian. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadis at-tasi wal isruna an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala anin nabiyyu Qala an-nabiyyu. qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqulu Allah taala anna 'inda zanni abadi bi. Muttafaqun alaih. Barakallahu fikum. Matikan dulu. Yaqulu hafizahullah ta'ala al-hadits at-tasi' wal 20. Hadis yang ke-29. Kalau sudah 29 berapa? 30. Allahu akbar. Cepat kita selesai insyaallah ini. Yang penting ya semangat terus di belakang nih. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat yang mulia Abdurrahman ibn Sakhr ad-Dawsi. Abu Hurairah. Sahabat yang paling banyak menghafal hadis secara apa? Mutlak. Masya Allah. Sahabat yang paling banyak menghafal sunnah secara mutlak. Apa kata beliau? Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Qala Allah azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, Yaqulu ta'ala ana inda dhanni 'abdi bi. Aku itu pada sangkaan hambaku terhadap diriku. Maknanya apa? Aku itu bergantung kepada sangkaan hambaku. Kalau hambaku menyangka aku berbuat baik kepadanya, aku berbuat baik. Kalau hambaku ya berprasangka buruk kepadaku, aku juga berbuat buruk kepadanya. Belajar? Bau turun. Ya, bisa turun di bawah mengikuti. Silakan. Ya, jamaah murni silakan masuk di bawah. Masih banyak tempat ya? Alhamdulillah. Jadi Allah Azza wa Jalla mengatakan, aku itu tergantung sangkaan hambaku. Kalau kita berprasangka baik kepada Allah, Allah pun memberikan kita kebaikan. Kalau kita berprasangka buruk kepada Allah Azza wa Jalla, Allah juga memberikan kita apa? Keburukan. Hadis ini muttafaqun alaih. Mami Muslihin, hadis ini hadis apa dinamakan? Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Baik. Jazakallahu khairah.
Apa yang bisa diambil dari hadis ini? Yang pertama, raja'ur Rabbi subhanahu wa ta'ala. Berharap kepada Allah Azza wa Jalla. Maka raja itu adalah apa? Bentuk dari bentuk ibadah. Raja artinya harapan. Secara istilah, ta'alluqul qalb, bergantungnya hati untuk mendapatkan kebaikan di masa yang mendatang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dikatakan raja, berharap kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka raja itu apa? Ibadah. Maka di dalam hadis ini ya, ada anjuran untuk kita raja, berharap kepada Allah. Ana inda dhanni 'abdi bi, aku itu tergantung sangkaan. Ya, kalau hamba itu menyangka berharap baik kepada Allah, Allah berikan dia kebaikan. Kalau hamba itu berprasangka buruk, tidak berharap baik kepada Allah Azza wa Jalla, Allah juga tidak kasih dia kebaikan. Ini yang pertama. Yang kedua, dalam kehidupan ini, mana yang lebih diutamakan? Apakah roja atau khauf? Harapan atau kecemasan? Rasa takut atau rasa harap? Mana yang kita lebihkan waktu kita hidup ini? Ya. Ketika kita hidup, ya, di saat kita sehat harus seimbang. Tidak bisa roja saja, tidak bisa juga dilebihkan takut saja. Adapun waktu sehat, ini dia. Adapun waktu sehat, yughallabur raja 'alal khauf. Perbanyak berbaik sangka, perbanyak harapan baik kepada Allah ketimbang rasa takut. Dan ini yang sudah kita kaji di Medas, waktu di Ampenan, tentang apa? Al-Qaulul Mubin itu loh. Di antara kesalahan sebelum kematian itu, yaitu apa? Orang tidak berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi waktu kita sehat, kita berbaik sangka, atau kita berharap baik, kita juga khawatir. Tapi waktu kita sakit, harus lebih banyak apa? Berharap baik atau berbaik sangka. Dan ini ucapan para ulama salaf. Faedah yang ketiga, Waalaikumsalam warahmatullahi. Man 'abadallah birraja'i wahdahu. Barang siapa beribadah kepada Allah hanya dengan berharap saja. Waalaikumsalam. Ya, siapa yang beribadah kepada Allah hanya dengan berharap saja, artinya tidak takut kepada hukuman Allah, enggak takut kepada Allah Azza wa Jalla. Hanya diharap apa? Rahmat. Hanya diharap ampunan, fahuwa murji. Maka ini adalah kelompok murji'ah. Dan ini salah. Wa man 'abadallah bil khaufi wahdahu. Dan barang siapa beribadah kepada Allah hanya takut saja. Artinya apa? Dia putus asa dari rahmat Allah. Yang diingat apa? Neraka, siksa, itu aja yang diingat. Fahuwa haruri, maka ini adalah kelompok khawarij, dan ini salah. Wa man 'abadallah bil hubbi faqat. Siapa yang beribadah kepada Allah karena takut saja, karena cinta saja, fahuwa zindiq, ini adalah orang zindiq. Ya, fahuwa la khata, ini juga
salah. Dan ini ibadahnya orang-orang apa? Sufiyah. Maka lihat, Tuhanku, aku tidak layak untuk surgamu, katanya. Jadi surga nggak layak. Ya. Tetapi aku tidak pula sanggup menanggung siksa nerakamu. Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa 'ala naril jahimi fahabli taubatan waghfir dhunubi. Ya, jadi masuk surga enggak cocok saya, Allah katanya. Enggak pantas. Masuk neraka enggak berat. Terus di mana maunya? Kan secara logikanya kan nggak ada tengah-tengah ya, kecuali ashabul a'raf. Dan ashabul a'raf tuh ujungnya kemana? Masuk surga. Sementara Allah Azza wa Jalla mengatakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawat atau ka'ardis samawat dalam ayat yang lain. Ada sari'u, sari apa cepat-cepatan, ada sabiqu berlomba, musabaqah. Ila maghfiratin min rabbikum, menuju ampunan Rabbmu, wa jannatin, dan menuju surga. Bagaimana kita mengatakan ilahi lastu lil firdausi ahla? Ya Allah, aku tidak layak masuk surgamu. Wala aqwa 'alan naril jahimi. Aku juga enggak sanggup masuk neraka, katanya. La ilaha illallah. Ini kan ya aneh ini. Ya. Kalau nggak sanggup masuk neraka wajar, tapi nggak layak masuk surga ini loh. Ente tahu ente di mana tempatnya? Ya, la ilaha illallah. Sedangkan ingat, orang yang terakhir masuk neraka, orang terakhir masuk surga, terakhir keluar dari api neraka, dikasih oleh Allah 10 kali lipat dunia. Yang terakhir lagi itu. Terus kita kalau nggak sanggup, maka secara dalil kan tidak bisa ini. Baik. Jadi ibadah kepada Allah karena cinta saja tidak bisa. Wal mu'minul muwahhid, adapun orang yang beriman yang bertauhid, alladzi yata'abbadullah bil hubbi wal khaufi war raja, yaitu orang yang beriman yang bertauhid itu yang beribadah kepada Allah dengan cinta, dengan takut, dengan harap. Cinta, takut, harap. Qattair, seperti burung. Ra'suhul mahabbah, kepalanya adalah cinta. Wajanahahu, kedua sayapnya adalah al-khawfur raja, takut dan harap. Faedah yang ketiga. Raja ghairillah, bagaimana hukum berharap kepada selain Allah Azza wa Jalla? 0 kemana? Setoran dulu. Bagaimana hukum berharap kepada selain Allah Azza wa Jalla? Ida doang tak harapang ruana. Oh, antum saja saya harapkan ini. Nah, bagaimana ini? Bagaimana hukumnya kalimat ini? Yang pertama, dia memiliki beberapa bagian. Pertama, syirkun akbar. Berharap kepada selain Allah bisa jatuh dalam syirik besar. Syirik apa? Akbar. Mana dia? Berharap kepada makhluk sesuatu yang tidak mampu diberikan kecuali oleh Allah. Berharap kepada makhluk akan sesuatu yang tidak bisa diberikan kecuali oleh siapa? Oleh Allah Azza wa Jalla. Maka kita harapan seperti ini harapan yang palsu dan ini syirkul akbar. Yang kedua, syirkun asghar. Bisa jadi berharap kepada makhluk ini, kepada selain Allah, bisa jatuh dalam syirik kecil. Waalaikumsalam. Bagaimana dia? Wa huwa ar-raja'u alladhi fihi ta'alluq bil makhluqin. Yaitu harapan yang di dalamnya bergantung kepada makhluk, yang mengeluarkan kita dari tawakal kepada Allah. Jadi kita itu bersandar berharapnya kepada mengeluarkan tawakal kita kepada siapa?
kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ada harapan yang hukumnya boleh. Mana dia? Berharap sesuatu kepada orang yang mampu memberikan kita. Ya, bisa mewujudkan keinginan kita. Maka di sini harapannya apa? Mubah, kita berharap kepada dia. Saya berharap antum bisa hadir nanti. Kenapa? Dia mengatakan insya Allah. Kenapa, Mam? Boleh seperti ini? Boleh. Anda berharap Ustaz bisa hadir undangan walimah nanti. Undangan ini, undangan ini. Ini hukumnya mubah. Nah, hadirin dirahmati Allah Azza wa Jalla. Mana bentuk berbaik sangka kepada Allah? Berbaik sangka kepada Allah itu adalah harapan dibarengi dengan amalan. Ini dikatakan berbaik sangka. Mana dalil? Firman Allah Subhanahu wa taala, di dalam suratul Baqarah ayat 218. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru. Sesungguhnya orang-orang beriman dan mereka hijrah. Beriman, wajahadu fi sabilillah. Berjihad, berjuang di jalan Allah. Beriman, hijrah. Hijrah berbuat apa tidak? Berbuat. Wajahadu fi, berjuang di jalan Allah. Berbuat apa tidak? Apa kata Allah? Ulaika yarjuna rahmatullah. Itulah orang yang berharap rahmat. Jadi kalau sekedar berangan-angan tanpa ada usaha, itu namanya hayalan, bukan harapan. Itu namanya berhayal. Ngomong kosong, tong kosong nyaring bunyinya. Ini nama orang berharap itu. Berarti apa? Aku itu tergantung sangkaan hambaku. Ibarat oleh para ulama kita seperti ini. Satu perusahaan kita kerja di sana. Kita tahu digaji besar, yakin kita digaji besar, maka kita rajin kerja. Coba kalau kita tahu enggak bakalan digaji, mau kerja? Nah, itulah dia. Sebagaimana disebut tadi oleh Imam Al-Hasan Al-Basri, orang beriman itu jama'a baina ihsanan wa syafaqatan. Dia kumpulkan ihsan, sudah berbuat baik tapi masih khawatir. Sudah berbuat baik, masih khawatir. Adapun orang munafik, sudah berbuat buruk, merasa aman. Jadi orang yang berbaik sangka, mereka lah yang berbuat baik. Itu dia hadis yang ke-29. Hadis yang ke-30. Baik. As-Salafi, Madlul. Al-haditsus thalathun. Al-haditsus thalathun. Ini kayak belum makan aja ini. An Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Allahumma shalli wa sallim alaihi ba'atha rajulan ala sariyatin wa kana yaqra'u li ashabihi fi salatihim fayahtihimu qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Bikul. Qul huwallahu. Baik, la bas. Tafadhal. Qul huwallahu ahad. Falamma raja'u dzakaru dzalika lin-nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala saluhu li ayyi syai'in yasna'u dzalika fasa'aluhu faqala li'annaha sifatur rahman. Sifatur rahman. Sifatur rahman. Kasih di kacamata, kayaknya kurang lihat dia Madlul ini.
Dia kurang salafi kayaknya nih. Terus. Sifatur Rahmani. Nah, ini dia. Jadi kalau kita daurah siap mental. Ini kitabnya sudah lama dibagi, tidak pernah dibaca ini. Terus. Wa ana uhibbu an aqra'a biha. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Akhbiruhu anna Allah yuhibbuhu. Muttafaqun alaih. La ilaha illallah. Coba pegang keringat dingin mungkin ini. Guru pedal bagaimana? Baik. Al-haditsus tsalathun. Hadis yang keberapa? Allahu akbar, sudah 30 sudah ini. Ya Allah, rindu rasanya terus nyambung ini para jamaah. Ana Aisyah radhiyallahu anha, dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin. Wanita yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'atha rajulan ala sariyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjuk seorang pemimpin pasukan kecil. Mana Syahran? Ada Syahran? Haji Muin? Nah, dia datang keliling-keliling Syahran nih. Baik. Rugi dia nih. Jadi Nabi SAW ba'atha rajulan ala sariyah. Dia utus seorang menjadi pemimpin pasukan kecil. Itu namanya sariyah. Jadi sariyah itu pasukan-pasukan kecil. Atau katibah namanya. Ya, maka lihat kalau tentara itu ada danyon. Ya, maka lihat balik dari koramil. Kemudian apa? Ya, naik apa kok? Korem. Ya. Dan rem. Terus naik seperti itu. Ya. Nah, di dalam pasukan itu akan ada istilah-istilahnya juga. Ya. Sekian orang, ini namanya. Sekian pelton, ini namanya. Nah, Nabi SAW ketika mengirim pasukan kecil, nah itu dalam istilahnya namanya sariyah. Atau katibah. Dia kirim atau dia utus atau dia tunjuk satu orang menjadi pemimpinnya. Wa kana yaqra li ashabihi fi salatihim fayakhtimu biqul huwallahu ahad. Setiap dia salat selalu ujung ayatnya kulhu. Ya, mirip-mirip kayak tarawih itu sudah. Rakaat kedua mesti apa? Kulhu sudah. Ya. Ini setiap apa namanya? Setiap salat mesti ujung ayatnya apa? Qul huwallah terus ini. Subhanallah. Falamma raja'u dzakaru dzalika lin-nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu pulang balik, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dikasih tahu cerita ini. Ini pemimpin kami ini kalau salat tuh selalu suratnya apa? Surat andalan. Qul huwallahu selalu katanya fayakhtimu biqul huwallahu ahad. Selalu penutup suratnya qul huwallahu ahad. Faqala, lalu Nabi SAW tidak langsung menghukumi saluhu li ayyi syai'in yasna'u dzalik. Tanya dia, kata Nabi SAW, kenapa kok begitu caranya? Kenapa setiap salat mesti ada kulhunya? Falamma raja'u ya fasa'aluhu, ditanya dia. Faqala, imam ini menjawab, li'annaha sifatur rahman. Ya Rasulullah. Ya sahabatku katanya, kenapa aku senang sekali baca dia? Karena di dalamnya ada sifat Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa ana uhibbu an aqra biha. Aku senang baca surat ini karena dalamnya ada sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Langsung Nabi SAW mengatakan, akhbiruhu annallaha yuhibbuh. Kasih tahu dia, Allah pun mencintainya. Kasih tahu dia, Allah Azza wa Jalla cinta kepadanya.
Satu riwayat mengatakan, hubbuka iyyah adkhalakal jannah. Kecintaanmu kepada sifat-sifat itu memasukkan engkau ke dalam surga. Hadis ini muttafaqun alaih. Taib. Apa fawaid yang bisa diambil dari hadis ini? Al-mas'alatul ula, masalah yang pertama, itsbatus sifat lillahi azza wa jalla. Hadis ini menetapkan apa? Sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Mengimani sifat Allah memiliki 3 pondasi supaya benar. Setiap sifat Allah, supaya benar iman kita kepada sifat itu harus siapkan berapa pondasi? 3. Yang pertama, al-imanu bima wasafallahu bihi nafsahu. Imani apa yang Allah sifati tentang dirinya dalam Al-Quran. Imani apa yang Allah Azza wa Jalla sifati tentang dirinya dalam Al-Quran. Maka saya lihat di Facebook kajiannya Al-Ustaz Ali Ahmad itu. Tidak ada kami yang mengatakan Allah di atas itu. Tidak ada Ustaz bilang begitu. Yang bilang begitu Allah. Iya kan? Nggak ada orang salah bilang Allah di atas itu. Yang bilang Allah di atas itu dia kok Allah. Kalau kita mengagungkan Allah, ya kita akan diam. Kenapa? Karena Allah mengatakan, Qul a'antum a'lamu amillah. Katakanlah, siapa lebih tahu kalian atau Allah? Allah dia yang kasih tahu, kok nggak ada kita bilang, yuk, siapa ada mengatakan Allah di atas katanya. Siapa mengatakan Allah di atas kafir? Masa dikafirkan Allah? Sahran muter-muter doang bercanda dong. Rugi ini tuh. Baik. Nggak ada orang salah bilang Allah di atas. Itu yang bilang Allah di atas itu Allah kok. Ya. Karena kalau kita mensifati Allah, kita nggak bisa. Maka apa kata Imam Syafi'i rahimahullah? Ya, fauqa ma yasifuhul wasifun. Allah itu lebih dari apa yang disifati oleh siapapun mensifatinya. Maka kita tidak bisa mensifati Allah kecuali siapa yang menyifati Allah? Dia sendiri sudah. Ini pokok yang pertama para hadirin. Mengimani sifat Allah itu 3 pondasi pertama apa? Mengimani apa yang Allah sifati tentang dirinya di dalam Al-Quran dan apa yang disifati oleh Rasulnya di dalam sunnah. Kenapa? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi kalau ada orang mengatakan, kenapa Salafi itu bilang Allah di atas? Nggak ada orang Salafi bilang begitu. Yang bilang begitu Allah di atas itu siapa? Allah. Siapa juga? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita tidak bisa berbicara tentang sifat itu pakai hawa nafsu kita, pakai pemikiran kita. Karena kalau sudah pakai pemikiran kita, sesat kita. Karena kita berbicara tentang sesuatu yang tidak kita lihat. Kita berbicara tentang zat yang tidak ada keserupaan. Nah, untuk menjelaskan sesuatu itu, ya, pertama kita pernah melihat ada yang semisal. Yang kedua, ya, kita katakan kita bisa menjelaskan sesuatu itu kalau kita memiliki ilmu tentangnya. Nah, mengenai Allah Azza wa Jalla, kita tidak pernah melihat Allah. Dan Allah tidak ada maka tidak ada lain cara kita menetapkannya kecuali berita dari Dia saja. Mengenai keberadaan Allah Azza wa Jalla di atas, ini satu dalil, satu contoh ya. Para ulama Syafi'iyah mengatakan lebih dari 1000 tempat. Yang secara khusus Ar-Rahman 'ala arsy istawa 7 ayat. Kalau hitungan matematika, mana lebih banyak 7 dari 1 atau 2? Ya 7 lah. 7 mengatakan Ar-Rahman 'ala arsy istawa wa huwa ma'akum aina ma kuntum, hanya 1 ayatnya. Kalau kita mau pertentangkan. Tapi tidak ada Al-Quran yang saling bertentangan.
Baik. Itu yang pertama. Yang kedua, pokok yang kedua dalam mengimani asma wa sifat, tanzihullah ta'ala an yumathilahu syai'un min makhluqatihi. Sucikan Allah dari keserupaan dengan sifat makhluknya. Kenapa? Ayat yang tadi, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan Allah azza wajalla tidak memiliki apa? Keserupaan. Jangan ayat ini dipakai menolak Allah di atas. Ya, karena ada yang memakai ayat ini menolak Allah di atas. Subhanallah. Padahal ayat ini meniadakan keserupaan, bukan meniadakan Allah di atas. Yang lain, surat Asy-Syura ayat 11. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah apapun, dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Yang dalam mengimani asma wa sifat, qat'ut tama' an idrak kaifiyati sifatir rabb, putuskan angan-angan dan harapan untuk mengetahui bentuk sifat Allah. Jadi jangan pernah berpikir ingin tahu bagaimana sifat Allah itu. Karena ingat, kalau kita bertanya bagaimana, was-su'alu anhu bid'ah. Mempertanyakan bagaimana, maka itulah bid'ah. Maka sebabnya para ulama kita mengatakan 2 yang harus dihindari dalam tauhid. 5 dalam qadar, wa kaifa dalam sifat. 5 kenapa kalau masalah takdir, dan bagaimana kalau masalah sifat. Hindari yang 2 ini. 5 wa kaifa. Kenapa dan bagaimana. Kalau Allah di atas, bagaimana? Jangan, bid'ah. Kalau Allah turun, berarti jangan. Ini bid'ah. Nah, inilah dia 3 pondasi dalam mengimani tauhidul asma wa sifat di dalam Al-Quran wa sunnah dalam manhajus salaf. Pertama apa? Mengimani apa yang Allah sebut tentang dirinya, apa yang Allah sebut, apa yang disebut oleh Rasul tentang Allah. Yang kedua, jangan serupakan dengan makhluknya, dan apa yang Allah sebut tentang dirinya tidak serupa. Yang ketiga, jangan atau putuskan angan-angan, jangan pernah berpikir mau tahu bagaimana bentuk sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian, inilah manhaj yang lurus dalam mengimani tauhidul asma was sifat. Dengan demikian kesimpulannya, imani nama-nama dan sifat-sifat Allah yang terdapat di dalam apa? Al-Quran was sunnah, tanpa diselewengkan maknanya, tanpa dipertanyakan kaifiatnya, tanpa diingkari, dan tanpa diserupakan. Thayyib. Faedah berikutnya. Fihi fadilat surat al-ikhlas. Di dalam hadis ini menerangkan keutamaan surat apa? Al-ikhlas. Apa kata Nabi SAW dalam hadis yang lain? Ayajizu ahadukum an yakhtima atau an yaqra'a thulutsal Qur'an fi lailatin? Apakah seorang di antara kalian tidak mampu untuk membaca sepertiga Al-Quran dalam semalam? Sepertiga Al-Quran, kita lihat berapa juz Al-Quran? 30 juz. Kalau bagi 3, ya 10 juz. Siapa yang mampu baca 10 juz dalam semalam? Siapa ya Rasulullah? Lalu Nabi mengatakan, Qul huwallahu ahad ta'dilu thulutsal Qur'an. Sama seperti apa? Sepertiga Al-Quran. Berarti kalau 3 kali baca kulhu, ya tamat. Tamat segi pahala, tapi bukan tamat segi bacaan. Kenapa demikian? Karena isi qul huwallahu ahad berbicara tentang tauhid. Sementara isi Al-Quran itu secara garis besar 3. Sepertiganya akidah, tauhid. Sepertiganya apa? Hukum. Sepertiganya qisah. Faedah berikutnya. Fihi bayan, di dalam hadis ini penjelasan
anna mahabbata sifatillah azza wa jalla, bahwasanya mencintai sifat Allah Subhanahu wa taala min asbabi dukhul jannah, sebab orang masuk surga. Maka yang berbahaya di sini siapa? Yang mengingkari sifat. Ia mengingkari sifat Allah berbahaya. Bagaimana dia akan masuk surga sementara sifat Allah diingkari? Dan kita diwajibkan mengimani seluruh sifat itu tanpa memilah dan memilihnya. Baik, hadis berikutnya. Al-hadis al-hadi wa thalathun. Irzi Mataram. Abu Rina? Abu Rina ada? Di masjid biar di azan duluan, salat duluan ya. Taib. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala al-hadits ats-tsalits wa thalathun an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أجي حادي والثلاثون لما خلق الله عن أبي هريرة صحيح؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش إن رحمتي تغلب غضبي muttafaqun alaih. Barakallahu fikum. Al-hadits al-hadi wa thalathun, hadis yang ke-31. Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, lamma khalaqallahu al-khalq, ketika Allah azza wa jalla sudah menciptakan makhluk ini, kataba fi kitabih, Allah mencatat di dalam catatannya, Allah menulis di dalam catatannya, fahuwa indahu fawqal arsy, catatannya berada di sisinya di atas arasy. Apa catatannya itu? Inna rahmati taghlibu ghadabi, sesungguhnya kasih sayangku mengalahkan kemurkaanku. Rahmat Allah mengalahkan murka Allah azza wa jalla. Hadis ini muttafaqun alaih. Apa faedah yang bisa diambil dari hadis ini? Pertama, ulullah ta'ala ala khalqihi, Allah azza wa jalla tinggi di atas makhluknya. Allah di atas makhluknya. Ya. Nah, ketinggian Allah itu ketinggian secara mutlak. Apa maksud tinggi secara mutlak? Uluwul qadar. Kadarnya, nilainya dia maha tinggi. Wa uluwul qahar, kekuasaannya, dia kekuasaan yang paling tinggi. Wa uluwul dzat, tinggi dirinya Allah di atas. Ini namanya uluwul mutlak. Ketinggian secara mutlak. Uluwul qadar, uluwul qahr, uluwul dzat. Tinggi nilainya, kedudukannya, kemudian tinggi kekuasaannya, kemudian tinggi dirinya atau zatnya. Dan ini ketinggian ini dalilnya fitrah manusia, dalilnya akal sehat, dalilnya Quran, dalilnya hadis, dalilnya ijma'. Faedah yang kedua, hadis ini menetapkan bahwasanya Allah azza wa jalla di atas arasnya yang layak dengan kebesarannya. Nah, istiwa dalam bahasa Arab memiliki 4 makna para jamaah. Berapa? 4. Semuanya menunjukkan ketinggian. Irtafa'a, meninggi. Ala, tinggi. So'ada,
naik. Istaqarra, menetap. Ini semuanya makna dari makna apa? Istiwa. Faedah yang ketiga, fihi itsbatul arsh. Hadis ini menetapkan adanya arsh. Kalau bahasa kita arsh itu singgasana raja, ranjangnya raja. Kalau bahasa kita. Nah, al-arsh Arash ini a'zamul makhluqat wa akbaruha di alam semesta. Di atasnya lah Allah Azza wa Jalla. Dia memiliki qawaim. Memiliki apa? Kaki. Memiliki tiang. Yang dipikul sekarang ini berapa malaikat? 4. Nanti hari kiamat akan dipikul oleh 8. Disebut oleh Nabi SAW dan yang lainnya, udzina li an uhadditha an malaikatin min malaikati hamalatil arsh. Allah izinkan aku menceritakan tentang malaikat pemikul arsh. Kakinya di bumi yang ketujuh paling bawah, kemudian kepalanya berada di langit antara daun telinganya dengan pundaknya per 100 tahun terbangnya burung. Berapa? 700 tahun. 700,000 sana. Antara daun telinga dengan pundak yang memikul arasy ini. Maka tidak ada yang tahu bagaimana besarnya arasy kecuali siapa? Allah. Besarnya kursi saja disebut Ibnu Abbas, kursi itu tempat kakinya Allah. Kal mirqah, seperti tangga naik ke apa? Ke singgasana. Kursiyuhus samawati wal ardh. Luasnya kursi itu seluas langit dan bumi. Ada yang pernah ukur langit bumi? Kalau beli tanah, ukur tanah. Allahu akbar. Di atasnya lah Allah Azza wa Jalla. Jadi ya, wa huwa kal qubbati 'alal alam. Alam semesta ini menjadi kubahnya apa? Atau menjadi atap? Atapnya adalah arasy. Wa huwa saqful makhluqat. Atapnya seluruh makhluk ini adalah arasy. Faedah yang keempat. Kan sifat rahmat Allah Azza wa Jalla. Rahmat Allah amat luas. Dan rahmat Allah terbagi menjadi 2. Satu, rahmat umum. Ini untuk seluruh makhluk. Inilah dia rahmat dunia. Yang tidak ada bedanya orang kafir maupun orang beriman. Seperti apa? Nikmat makan, minum, pakaian, tempat tinggal, sehat. Yang kedua, rahmat khusus. Ini khusus untuk orang-orang beriman. Apa rahmat khusus? Dikasih hidayah, dikasih iman, dikasih taufik, dikasih apa? Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian rahmat itu ada 2. Ada rahmat yang merupakan sifat Allah ketika disandarkan kepada Allah. Yang kedua ada rahmat makhluk. Ya. Mana dia? Kita seorang bapak, ini rahmat makhluk karena disandarkan kepada makhluk. Yang disandarkan kepada makhluk. Yang disandarkan kepada Allah bukan makhluk. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghith. Wahai yang maha hidup, yang maha berdiri mengurusi urusan hambanya, dengan rahmatmu aku minta pertolongan. Maka itu adalah sifat. Baik. Faedah yang ke-5. Hadis ini menetapkan sifatul ghadab lillah azza wa jalla. Allah marah. Tentunya dengan marah apa? Yang layak dengan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, bukankah sifat marah pada makhluk jelek? Kenapa pada Allah kok bisa terpuji? Kok tidak jelek? Sifat ghadab, sifat marah bagi Allah sifat sempurna. Ya. Kenapa? Karena marahnya Allah maha kuasa.
Dan marahnya Allah diberikan kepada yang berhak dimarahi. Beda marahnya kita. Senggol sedikit, marah kalau kita ini. Enggak ada sebab pun apa, marah. Kalau Allah tidak mungkin dimarahi kalau tidak berhak. Jadi sifat marah bagi Allah sifatu kamalin, sifat kesempurnaan. Berapa hadis ini? Enggak. Dari yang kita mulai baru. Sudah 3 hadis. Tinggal berapa? Tinggal 9 hadis. Baik, enggak bisa selesai malam ini. Baik, saya kira demikian para hadirin rahmatullah azza wajalla, karena masuk waktu Isya sudah, ini saatnya kita berdialog interaktif. Kami persilahkan bagi para pemirsa yang sudah tergabung di kesempatan malam hari ini, baik yang dari Hijrah TV, ya, demikian juga MKH TV, demikian juga Rinjani TV, Yufid TV, dan yang lainnya. Kami persilahkan di 0811 390110. Sekali lagi di 0811 390110. Baik. Di sini ada pertanyaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jatuhkah talak seorang wanita yang ditalak saat datang bulan? Kita katakan bahwasanya ada khilaf di kalangan para ulama yang berbicara tentang masalah talak waktu haid. Yang jelas talak waktu haid itu talak bid'ah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana sebagian orang yang menyangkal Allah di atas aras dengan dalil saat Nabi Musa bertemu Allah di Bukit Tursina? Kita tanya, ya, bahwasanya Allah Azza wa Jalla kapanpun dia mau turun, bebas. Ketika dikatakan turun berarti Allah di mana? Dia di atas. Dan turunnya Allah Subhanahu wa taala dengan turun yang layak dengan kebesarannya. Dan ingat, turun itu adalah sifat yang sabit bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat yang ditetapkan oleh Al-Quran, sifat yang ditetapkan oleh hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan turunnya Allah tidak menafikan Allah di mana? Di atas. Justru sangat jelas menunjukkan Allah di mana? Allah di atas. Ya, wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, silakan, ada pertanyaan? Om Poleng. Alhamdulillah. Amma ba'du. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma shalli wa sallim alaihi, pernah berdoa kepada Allah, ya Allah, matikan aku dalam keadaan miskin, katanya. La ilaha illallah. Dan hidupkan aku dalam keadaan miskin, dan kumpulkan aku dalam rombongan orang-orang yang miskin, katanya. Masya Allah. Kau tahu di sini kah? Terus apa pertanyaannya? Tapi ini umatnya Nabi Muhammad ini kan bertentangan sekali dengan doanya Rasulullah kan. La ilaha illallah. Kita ini selalu minta kaya terus, Ustaz. Nah ini kan berarti menyalahi, apakah itu menyalahi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ustaz? La ilaha illallah. Baik, Om Bepolengan bertanya. Masya Allah, jazakallah khair. Allahumma ahini miskina wa tawaffani miskina wa wahsyurni fi zumratil masakin. Al-masakin dalam hadis ini bukan artinya fakir, Om Bepolengan. Tapi maksudnya adalah minal maskanah ail mutawadhi'in, merendah arti miskin di sini. Bukan artinya fakir miskin. Itu artinya merendah, Om, minal maskanah. Jelas, Om? Jelas? Alhamdulillah. Baik. Dari pemirsa kita di Rinjani TV bertanya,
Di masa pandemi ini apakah berlaku bolehnya hukum sholat di antara tiang karena kita berjarak safnya? Ya kalau di antara tiang kalau terjadi seperti ini ya tidak ada masalah insyaallah. Wallahu taala ala wa alam. Ya halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Ini dari Hambala dari Sulawesi Barat. Masya Allah dari Sulbar. Nih silakan. Sulbar ya. Masa bisa bertanya Ustaz? Iya. Silakan Bapak, kita pakai telepon. Oh ya. Saya ini adalah pemula dalam belajar agama Ustaz. Iya. Nah, banyak penceramah yang mengatakan ya mana programnya berbeda di kalangan terutama di imam-imam. Nah, bagaimana ini Terus? Perbedaan itu. Jawabannya. Apa yang kita ambil apakah ya? Baik, ditunggu jawabannya. Barakallahu fikum. Ya, halo. Tekan 1 untuk menerima Nah, ini panggilan. suruh isi pulsa nih. Mana jualan pulsa dia beli nih? Ya, baik. Ya, halo. Halo. Ustaz, Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? dari Jambi Ustaz. Dari Jambi. Silakan pertanyaannya. Gini Ustaz, di kala pandemi sholat Jumat atau sholat berjamaah lainnya di sholat fardu, apakah kita harus ke masjid atau? Ya, halo. Ya. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan pertanyaannya. Ya Ustaz, kalau kita kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam. Silakan pertanyaannya, Bu. Ya Ustaz, kalau kita mengerjakan sholat qobliyah ya Ustaz ya, sholat qobliyah untuk zuhur kan 4 rakaat. Apakah di rakaat 3, 4 itu harus pakai harus baca ayat itu Ustaz? Baik, ditunggu jawabannya. Ya, terima kasih ya Ustaz. Pertanyaan pertama jadi Sulawesi Barat bertanya, bagaimana kita ini sebagai pemula menyikapi perbedaan para ulama? Pertama kita katakan, pelajari yang tidak berbeda. Apa yang tidak berbeda? Belajar akidah. Karena akidah itu hitam putih. Dalil sesat. Yang tidak ikut akidah Nabi dan para sahabat menyimpang. Yang kedua, kalau berbicara tentang masalah fiqhiyah, maka tentu kita ambil mana yang memiliki dalil, kedekatan dalil. Maka berusahalah mempelajari fiqhud dalil, fikih-fikih yang bersandar kepada dalil. Wallahu ta'ala ala wa alam. Berkaitan dengan masalah solat, kita katakan kalau di daerahnya itu aman, tentram, ya, orang jauh yang corona, ya kita rapat-rapat saf kita. Ya, jauh-jauh. Kenapa? Tidak ada apa-apa kok. Ya, kalau ada yang sakit jangan kasih ke masjid. Suruh di rumah. Itu solusinya. Tapi sekarang ini kayak memang luar biasa di tempat saya. Ya sudah, masih ada uzurnya, sholat di mana? Di rumah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Yang ketiga, apa tadi? Qabliyah zuhur. Rakaat ketiga keempat, apakah baca surat? Ya baca surat juga. Jangan sekedar membaca Al-Fatihah. Tapi andai kata baca Fatihah saja boleh. Wallahu ta'ala ala wa alam. Abu Hur. Kasih mic-nya dulu biar jelas nih. Ulang. Lamma khalaqallahul khalqa kataba fi kitabihi bahwa indahu fawqal Arsy. fawqal arsy. Yang hafal. Inna rahmati. Inna rahmati taglibu Ghadabi. Pertanyaannya apa? Maksud nanti yang ibu nukah. Iya, dia menghayal beruke.
Lai lebah banjir darah padahnya. Baik. Nabi SAW bersabda. Apa kata Nabi SAW dalam hadis ini? Lamma khalaqallahu al-khalqa, ketika Allah sudah menciptakan semua makhluk ini, kataba indahu fawqal arsy, ya, atau kataba fi kitabin, Allah mencatat dalam tulisannya, wa huwa indahu fawqal arsy, itu letaknya di atas arsy, catatan itu di sisi Allah di atas arsy, maka ini menunjukkan Allah di mana? Dia di atas. Apa catatan itu isinya? Inna rahmati taghlibu ghadabi, sesungguhnya kasih sayangku mengalahkan kemurkaanku. Maka ini menunjukkan rahmat Allah itu lebih luas dari apa? Ini mendorong kita apa? Berbaik sangka. Ini mendorong kita untuk terus bertaubat. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, ada lagi pertanyaan? Iya, Ami Ajo. Berbaik sangka kepada Allah di saat kita maksiat ini Allah. Ustaz. Berbaik sangka di saat kita maksiat ini. Baik. Soalnya lewah aku jadi pengojek Ustaz gitu. Jadi girang aku buat bebalu darang gitu buat Ustaz. Baik. Nah, taik bebalu ini sok kampes-kampes bongkor ta Ustaz lah ngamper ya darah ta taik ya. Ini aja setan. Angka ya. Terus persangkaanku oleh Allah ini kan hasilku ini Ustaz, hasil si mau ngojek dengan nilai anekang dan nilai ini ngumpe hasilnya. Hasilnya adalah haram. Karena itu dia, ya, yang berbuat salah berharap kepada Allah itu munafik itu. Wallahu ta'ala ala wa alam. Lanjut Abu Hur. Firman Allah surat Maryam. Kasih mic dulu. Firman Allah surat Maryam ayat 36 ayat 96. Oh ya Allah. Innalladzina amanu wa amilus shalihat sayaj'alu lahumur rahman wudda. Surat apa Buhur? Maryam. Surat Maryam ayat yang keberapa? 96. Baik, Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Maryam ayat yang ke-96. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah mengatakan, tentu ini hampir habis ini surat Maryam ini ayat 96. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang beramal saleh, yang di atas sunnah, sayaj'alu lahumur rahman wudda, Allah Azza wa Jalla akan memberikan kepadanya kecintaannya. Jadi Allah mencintai dia, dia mencintai siapa? Allah Azza wa Jalla. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ya, halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Dari Madinah. Mari Madinah, silakan. Di Pantai Utara, Mandiling Natal. Oh, dari Mandiling Natal, Madinah. Ya, Mandiling Natal. Sumut ya. Bisa bertanya ya. Silakan pertanyaannya Bapak. Akbar, Allah itu Maha Besar. Apakah maksudnya kebesaran Allah itu? Baik, itu saja. Apakah zatnya? Baik. Waktu sholat. Baik, barakallahu fikum. Ditunggu jawabannya. Ya, halo. Yang tidak punya wudu silakan wudu ya. Halo. Baik. Allah Azza wa Jalla kita sebut waktu kita takbir Allahu Akbar. Demikian waktu zikir. Allah Maha Besar. Apa yang besar? Zatan. Zatnya Maha Besar. Kemudian sifatnya juga Maha Besar. Kerajaannya juga Maha Besar. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ya, halo. Halo. Ya, halo. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari Jakarta Ustaz. Waalaikumsalam. Silakan pertanyaannya. Bisa mau nanya doa yang mustajab itu ketika puasa tuh sesudah berbuka atau sebelumnya Ustaz? Baik, ditunggu jawabannya. Jazakallah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan pertanyaannya. Dari Bapak Saleh Haji di Bengkulu. Silakan. Ustadz, kalau Ayo, dulu. amalan sholat suruk, kemudian sholat tasbih. Amalan-amalan itu diperselisihkan oleh para ulama gitu, Ustaz. Ada yang mendoibkan, ada yang melemahkan. Nah, bagi saya sebagai seorang awam itu susah menentukan mana alasan-alasan ulama itu yang lebih kuat. Saya tidak tahu. Nah, kalau saya melaksanakan yang mensohekan sholat suruk sama sholat tasbih, apakah saya berpahala? Baik, ditunggu jawabannya. Saya tidak mengamalkan. Baik, ditunggu jawabannya. Tidak mengamalkan karena ada perbedaan itu, Ustaz. Mohon pencerahannya. Syukron, salam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini sampai lupa kita saking panjangnya pertanyaan ini. Apa pertanyaan tadi Ibu Tete Jakarta tuh? Nggak dengar? Baik. Kita jawab bahwasanya ya seorang yang awam dia belajar dalil, dia tanya orang yang berilmu, ya maka kita katakan sholat syuruk hadisnya hasan. Ya demikian juga yaitu sholat apa? Sholat tasbih. Maka kembali kepada kecondongannya sekarang. Ya, wallahu taala ala wa alam. Baik. Doa waktu puasa mana yang mustajab? Sebelum berbuka atau saat setelah berbuka? Dia waktu berbuka, setelah berbuka, insyaallah tetap mustajab. Wallahu taala ala wa alam. Ada lagi pertanyaan? Ya, Haji Mardi. Masalahnya kita pergi ke masjid, Ustaz. Berangkat dari rumah, biasanya kita mau pakai baju, terus bajunya kekecilan. Lama kita pakai, Ustaz. Jadi marah kita. Belum yang lain, kayaknya celana juga gitu. Kita pakai. Jadi kena kita mengerjakan kebaikan, terus kita marah. Bagaimana hukumnya nih, Ustaz? Mohon penjelasan. Ya, jadi Haji Mardi marah katanya karena dia telat dibuat. Boleh, tidak ada masalah, bagus. Marah karena gara-gara ini menghalangi kita berbuat kebaikan. Tidak ada masalah yang seperti ini. Yang penting jangan kita nyumpak nyenak. Ya Allah taala ala wa alam. Baik, di sini ada pertanyaan, amalan khusus di bulan Sya'ban apa? Enggak ada amalan khusus, tapi perbanyak puasa. Allah taala ala wa alam. Kapan waktu membaca surat Al-Waqiah? Enggak ada waktunya dan tidak ada keutamaannya. Al-Mulk setiap malam. Ar-Rahman tidak ada keutamaannya. Yasin tidak ada keutamaannya. Al-Kahfi malam Jumat atau hari Jumat. Allah taala ala wa alam. Bagaimana agar saya bisa ringan dalam melaksanakan amal ibadah? Bantu diri kita dengan meminta doa kepada Allah. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dan jauhi maksiat. Yang membuat kita berat ibadah itu apa? Dosa. Wallahu taala ala wa alam. Kapan dilakukan penamaan surat Al-Qur'an? Ya, sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala ala wa alam. Hukum riba. Bagaimana cara dan solusi yang paling bagus menyikapi jika ada saudara kita ya yang mengerjakan riba tersebut? Riba tetap hukumnya haram dari saudara maupun dari ibu. Bagaimana cara menyikapinya? Ajarkan dia akidah dulu. Karena insya Allah kalau akidahnya benar, maka insya Allah yang lain itu akan diberikan kemudahan oleh Allah Azza wa Jalla meninggalkannya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana agar khauf dan raja kita seimbang? Ya kita belajar. Ya, wallahu ta'ala ala wa alam. Karena tanpa belajar nggak bisa kita. Baik. Suami saya belum meninggal, dia bilang ke saya, ya entar itu uangnya buat kamu. Terus apa itu harus dibagi ke anak-anak? Karena dia bilang uangnya buat istri.
Kita katakan ya, kalau itu hadiah maka harus waktu sehat. Tapi kalau waktu sakit itu namanya wasiat tidak ada untuk ahli waris. Allah taala wa alam. As-salatu khairum minan naum. Apakah di azan subuh kita katakan was-sahih itu adalah azan awal sebelum masuk waktu subuh. Wallahu taala wa alam. Pada salat Jumat di tempat kami rakaat kedua imam baca kunut. Jadi ada seorang makmum yang tidak tahu begitu imam takbir langsung sujud. Apa yang harus dilakukan makmum ini? Kalau dia ketinggalan satu rakaat, maka kita katakan dia harus tambah satu. Tapi kalau tidak, maka langsung dia sujud, segera dia balik. Wallahu ta'ala wa alam. Apa hukum merokok? Sebab ada dokter memerintahkan harus merokok. Mau ikut dokter apa ikut Allah? Ya, wallahu ta'ala wa alam. Rokok haram. Ya. Apakah boleh seorang laki-laki Islam menikah dengan perempuan Kristen? Boleh. Tetapi para ulama kita tidak memperkenankan di zaman ini. Kenapa? Karena masih banyak wanita yang muslimah. Wallahu ta'ala wa alam. Apakah Isra Mi'raj disyariatkan? Enggak ada yang bisa Isra Mi'raj kecuali Nabi. Iya, karena Isra itu diperjalankan di malam hari dari Mekah ke Masjidil Mi'raj itu naik dari Masjidil Aqsa ke langit ke-7 bertemu dengan Allah. Hanya Nabi doang yang bisa Isra Mi'raj. Ya kita jangan ikut-ikutan. Ya. Nah, maksudnya memperingati bid'ah, dhalalah. Ya, Allah taala wa alam. Ya, kalau bertanya jangan panjang-panjang para jamaah. Ya, to the point saja. Karena saya jawabnya juga dikit-dikit. Ya. Baru pertama kali beri undangan rapat kampung, remaja kampung. Setelah mengetahui saat hari raya-raya bid'ah mereka melakukannya, ada musiknya. Ya jangan hadir. Ya Allah taala wa alam. Bagaimana hukum menghadiri acara Isra Mi'raj padahal kita nggak mau menghadirinya? Lah kalau nggak mau ngapain hadir? Tapi sebagai pemerintah diundang. Ya kasih tahu dia, ini berkaitan dengan urusan agama. Maka apa? Saya meskipun sebagai pemerintah, saya tahu ini nggak ada dalilnya, saya nggak ikut gitu. Ya, harus dijelaskan kepada masyarakat. Ya, Allah taala wa alam. Baik, ada lagi pertanyaan? Ya. Yang dibaca 100 kali bisa mengampuni dosa kita seluas lautan di dunia ini kan? Wih di dunia. Wih laut di dunia. Kalimat apa itu? Berapa kali? 100 kali. Subhanallah wa bihamdihi. 100 kali. 100 kali ya. Itu kan bisa mengampuni dosa kita sebesar buih. Iya, itu dosa kecil saja. Jadi dosa kita pada manusia entah kita ngampunin, Ustaz. Kalau itu berkaitan dengan hak harus dikembalikan. Ini sebatas dosa kecil. Wallahu ta'ala wa alam. Ada lagi? Ya, Om Bepolengan. Kami sebagai jamaah pengajian ingin rasanya seperti Abu Hurairah yang bisa menghafal hadis sampai 5.374. Allahu Akbar. Jadi kalau bisa Ustadz kita minta didoakan seperti Rasulullah mendoakan Abu Hurairah. Iya. Apakah itu bisa kiranya Ustadz? Ya kita berdoa tapi mustajab apa tidak Allah alam. Diludahi maksud saya. Oh diludahi. La ilaha illallah. Ya, ini jagulu ini Om. Nggak bisa. Kita ada belum hafal bagaimana kita meludahi? Ya, jadi itu khusus untuk Rasulullah saja. Tabarruk dengan doanya Rasulullah saja Om. Kalau kita aja sabar Om.
Yang penting coba. Wallahu taala ala wa alam. Baik, zakat tanaman apa saja harus dikeluarkan? Syaratnya tanaman tersebut yuqtat wa yudakhar. Dia menjadi makanan pokok kemudian bisa disimpan. Itu syaratnya. Allah taala ala wa alam. Ada dalil sehabis berjamaah selesai doa bersama? Tidak ada dalilnya. Ya, mau doa silahkan doa, tetapi tidak ada bersama dan salam-salaman tidak ada. Allah taala ala wa alam. Apa hukum menyuruh cerai kepada saudara sudah tua yang mempunyai istri seorang Nasrani? Kita katakan kalau istrinya tetap tidak bisa diajak kepada Islam, maka kita katakan iya, silahkan suruh dia. Lebih baik dia cari yang muslimah. Allah taala ala wa alam. Al-Fatihah dalam salat, apakah batal salat kita kalau lupa? Kita katakan kalau Al-Fatihah itu rukun, otomatis harus didatangkan. Setelah didatangkan baru sujud sahwi. Tanpa Al-Fatihah salatnya batal. Wallahu taala ala wa alam. Saya kira demikian. Kita salat Isya dulu baru kita sesi berikutnya. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bagi kena